Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah seperti biasa ya. Seperti di video-video sebelumnya teman-teman ya. Tapi di sini yang menarik tentang video kemarin. Nah, video kemarin itu masih ada ini ya teman-teman ya. Yang beranggapan mudah mana untuk metode Bapak Bayu dengan metode jadam. Nah, oke, nanti akan saya bahas di video kali ini teman-teman. Saya akan perjelas. Makanya tonton sampai selesai agar apa? Agar tidak gagal paham. Oke, aktivitas saya ya sebelum kita bahas tentang metode Bapak Bayu dengan metode jadam. Aktivitas saya di perkarangan belakang rumah ini adalah panen cabai atau petik cabai. Nah, ini daun Cina maupun daun kucai yang kemarin saya pruning sekarang sudah mulai tumbuh cepat sekali teman-teman pertumbuhannya ya. Dan daun bawang saya ya setelah diguyur hujan daunnya itu semakin tinggi semakin panjang. Kenapa? Karena memang air hujan itu mengandung nitrogen yang tinggi tuh. Tapi kelemahannya di sini daunnya menguning karena apa? Kelembapannya terlalu tinggi teman-teman tuh. Nanti akan saya rawat ya. Dan juga ini tanaman kacang panjang saya yang saya tanam di sela-sela daun bawang sudah mulai masuki masa generatif teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, ini tanpa menggunakan pupuk kimia, ini murni pure ya, dari menggunakan pupuk buatan sendiri ataupun pupuk POC. Nah, oke, kita langsung panen cabenya teman-teman ya. Sambil panen saya akan ngobrol tentang metode Bapak Bayu dengan metode jadam. Oke, langsung saja ya, saya mulai dari metode Bapak Bayu dulu. Oke, di video kemarin ya saya bilang kalau metode Bapak Bayu lebih efektif ya, lebih mudah. Nah, ada yang berkomentar kalau menurut yang berkomentar teman-teman ya, kalau menurut yang berkomentar lebih mudah metode jadam. Nah, kalau masalah metode itu terserah teman-teman maupun sahabat tani ya, mudah yang mana ya. Kalau saya pribadi ya, itu memang lebih mudah Bapak Bayu. Kenapa? Karena Bapak Bayu gini, masih banyak yang salah paham tentang metode Bapak Bayu ya. Jadi gini, untuk metode Bapak Bayu itu sebenarnya berkebun bertani itu secara mandiri ya teman-teman ya, secara mandiri, tidak dibuat-buat. Jadi apa yang ada, apa yang teman-teman miliki itu bisa dikembangkan. Contohnya begini, memang saya tidak mempunyai ya, untuk pembuatan pupuk saya tidak mempunyai kohe ya, tidak mempunyai urin. Yang ada di perkarangan hanyalah rumput, itu saya manfaatkan menjadi pupuk ya. Jadi rumput itu sebenarnya juga unsur hara teman-teman ya. Jadi unsur hara yang ada di tanah, tumbuhlah rumput, itu dimakan oleh rumput. Nah, rumput itulah sebenarnya unsur haranya. Nah, dari situ saya kembangkan apa bisa rumput itu menjadi pupuk, dan ternyata di perkarangan 3x3 meter ini terbukti ya teman-teman ya, bisa menyuburkan tanaman cabai, sawi, kangkung, dan juga daun bawang, bahkan juga berbuah juga. Tuh ya. Itu hanya menggunakan rumput. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau metode Bapak Bayu itu sebenarnya sangat simpel ya, tidak harus mempunyai kohe. Kalau teman-teman tidak mempunyai kohe ya apa yang ada rumput ya kita manfaatkan itu loh ya. Nah, yang kedua, untuk metode Bapak Bayu ini selalu menggunakan katalis. Nah, teman-teman maupun sahabat-sahabat tani itu kan terkendala di katalis ya. Teman-teman nggak usah khawatir, tidak memakai katalis pun bisa ya. Contohnya saya juga tanpa menggunakan katalis bisa. Bahkan untuk pupuk yang saya buat dari gulma ini sudah berumur hampir 2 tahun teman, 2 tahun setengah ya, hampir 2 tahun setengah. Nah, itu lama-lama juga akan saya kembangkan menjadi katalis juga gitu ya. Jadi dari pupuk POC itu bisa dibikin katalis, dibikin pembenah tanah bisa, cuman SOP-nya beda ya. Kalau bikin katalis SOP-nya beda, kalau dibikin pembenah tanah SOP-nya juga beda. Itu teman-teman ya. Nanti akan saya kembangkan lagi kalau sudah berumur 3 tahun lebih maupun 3 tahun untuk pupuk POC-nya. Untuk sementara ini ya saya menggunakan apa adanya dan hasilnya bisa dilihat ya. Tuh. Daun bawangnya subur,
sawinya juga subur, tanahnya pun tambah bagus, tambah subur. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Oke, untuk metode jadam saya memang kurang mengikuti ya teman-teman ya, kurang mengikuti. Kenapa? Jadi intinya memang sama untuk metode jadam itu juga dari siklus alam untuk bertaninya, untuk berkebunnya, meniru siklus alam. Sebenarnya ini ya, intinya sama saja, kita organik itu saja, yang kita konsumsi tanaman sehat itu saja teman-teman ya. Tapi kalau masalah metode terserah teman-teman maupun sahabat tani ya, enaknya gimana, pasnya dengan sahabat tani apa ya, itu gunakanlah. Itu intinya itu teman-teman ya. Oke, kalau saya lebih mudah menggunakan metode Bapak Bayu ya, karena apa, dari kesederhanaan, dari apa yang kita tidak punya itu menjadi kita punya teman-teman ya. Contohnya di sini daun bawang ini juga ya, bibitnya pun dari sisa dapur. Awalnya dari sisa dapur saya kembangkan sudah menjadi banyak ya, hanya satu rumpun sekarang sudah menjadi banyak sekali. Oke, kita lanjut lagi ke lahan 3x3 meter. Jadi untuk pembahasan sudah selesai ya, itu ya teman-teman ya. Oke, untuk tanaman saya daun bawang ini seperti yang saya bilang tadi, ini awalnya hanya sisa dapur satu rumpun saja menjadi banyak. Nah, umurnya ini sudah lama sekali ya teman-teman ya, sudah hampir 1 tahun ya, itu terus berkembang ya. Bibitnya tidak pernah beli, cabai pun tidak beli teman-teman ya. Tuh. Dan oke, di video kemarin sudah saya kasih tunjuk ya untuk tanaman jagungnya yang ada di lahan 10x5 meter, itu perkembangan dari lahan 3x3 meter ini. Jadi saya berhasil ya, sukses untuk mengembangkan tanaman organik di lahan 3x3 meter. Saya mencoba di lahan 10x5 meter dengan tanaman yang berbeda, tanaman jagung. Hasilnya sebenarnya luar biasa, bagus juga teman-teman secara organik. Cuman di situ ada hamanya. Jadi hamanya itu entah tikus ataupun tupai ya, kalau tidak salah itu tupai teman-teman ya. Tuh. Makanya rusak terkena hama itu, tapi nggak masalah ya. Saya akan cari solusinya gimana supaya tidak dimakan hama nantinya ke depannya. Oke, dari sini paham ya, sebenarnya untuk berkebun bertani itu kalau kita bisa mandiri itu mudah. Tentunya hasilnya juga memuaskan teman-teman ya. Karena selama ini ya, mindset petani memang beda dari mindset zaman dulu. Mindset sekarang sudah di setel, sudah di dipengaruhi oleh pupuk sintetis, dan itu sifatnya menjadi ketergantungan. Makanya petani-petani sekarang tidak pernah untung, malah rugi. Itu ya teman-teman ya. Kalau dengan metode Bapak Bayu, dengan yang saya lakukan ini teman-teman ya, itu bisa 0 rupiah untuk biaya. Kita bisa mandiri benih ya, kita bisa panen hasil sayuran sehat ataupun makanan yang bebas dari kimia, itu ya teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi itu yang saya bahas dan saya terangkan tentang tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah, dan juga metode Bapak Bayu dan metode jadam ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak salah paham lagi tentang metode ini ya. Kalau metode terserah teman-teman ya, mau metode Bapak Bayu, metode jadam terserah. Yang penting intinya sama-sama organik ya, sama-sama kita memulihkan tanah ya. Tanaman yang sehat itu terlihat bukan tanaman yang sehat, tanah yang sehat itu terlihat dari tanamannya yang sehat dan subur teman-teman ya. Oke, nah ini saya perawatan ya, karena apa, di kemarin sore itu hujan. Jadi untuk daun bawang ini kalau terlalu sering hujan itu daunnya menguning. Kenapa? Karena kelembapan tanahnya terlalu tinggi. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi untuk masalah tanaman kita bisa secara organik gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Saya akhiri video kali ini. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang tanaman organik ya tentunya.
Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dari saya, petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.